Nabi yang paling sabar diberi penyakit adalah Nabi A. Ayub, B. Saleh, C. Ismail. Jawabannya A. Ayub. Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi A. Muhammad, B. Ibrahim, C. Yusuf. Jawabannya B. Ibrahim. Istri Nabi Ayub bernama A. Khadijah, B. Aminah, C. Rahmah. Jawabannya C. Rahmah. Ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub oleh Allah adalah A. Dirampok orang, B. Penyakit jantung, C. Penyakit kulit. Jawabannya C. Penyakit kulit. Walaupun kaya, namun Nabi Ayub adalah seorang yang mempunyai sifat A. Dermawan, B. Cerdas, C. Sombong. Jawabannya A. Dermawan. Siapakah yang iri dengan ketekunan ibadahnya Nabi Ayub? A. Istrinya, B. Iblis, C. Anaknya. Jawabannya B. Iblis. Bagaimanakah kisah ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihi salam? Nabi Ayub diperkirakan hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Silsilahnya adalah Ayub bin Amush bin Tawah bin Rum bin Aish bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Namun ada khilaf dari para ulama mengenai keturunan dari Nabi Ayub ini. Salah satunya adalah Ibnu Hajar mengatakan Ayub datang dari keturunan Isau, yaitu saudara sekandungnya Nabi Ishak alaihissalam. Meskipun dalil tegas dari Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan tentang silsilah jelas dari Nabi Ayub ini. Tapi yang pasti, Ayub adalah keturunan dari Ibrahim alaihissalam dan beliau adalah nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Beliau diutus di sebuah negeri yang bernama Hauron dan Tih yang masih berada dalam wilayah negeri Syam. Pendapat lain mengatakan, kalau Nabi Ayub diutus di sebuah desa yang bernama Al-Juro, yang sekarang masuk bagian Askelon, sebuah kota di pesisir Laut Tengah dan di utara jalur Gaza. Nabi Ayub ini teman-teman dikaruniai harta yang banyak seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Ayub adalah nabi terkaya kedua setelah Sulaiman alaihissalam. Nabi Ayub diberikan paket lengkap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki ternak yang sangat banyak, sawah yang amat luas, dan beliau juga dikaruniai anak yang banyak, sehingga lengkaplah sudah kehidupan duniawinya. Saking kaya rayanya Nabi Ayub ini, ketika itu di negeri Syam tak ada seorang pun yang menyamai kekayaannya. Walaupun memiliki kekayaan yang luar biasa, Nabi Ayub tidak pernah sombong dan congkak. Bahkan, Ayub pun dikenal di masyarakat sebagai orang yang paling penyabar di negeri itu. Tak pernah sekalipun marah dan tak pernah mengeluh atas suatu apapun. Nabi Ayub juga adalah seorang yang dermawan.
Beliau membangun beberapa tempat peribadatan kaumnya dan menyampaikan beberapa syariat di sana. Di rumahnya, Nabi Ayub memiliki beberapa meja makan yang sengaja dibuat untuk makan fakir miskin, keluarganya, dan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Ayub memang orang yang sangat suka bersedekah, dan dengan sifat dermawannya itu, kekayaan dan hartanya justru semakin bertambah banyak. Meski Ayub tahu bahwasanya semakin hari hartanya semakin bertambah banyak, dia sama sekali tidak sombong dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang diperolehnya itu. Maka pada suatu hari, iblis pun iri melihat sikap dari Nabi Ayub alaihissalam. Dikisahkan, pada suatu hari iblis naik ke langit dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, sungguh Ayub rajin menyembahmu, karena Engkau telah memberi kekayaan dan kesehatan padanya. Kalau sekiranya tidak, tentu Ayub tidak akan menyembahmu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui bahwa Ayub akan tetap menyembah dan bersyukur kepadaku, meskipun dia tidak mempunyai semua itu." Akhirnya, iblis pun diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan kepada iblis bahwa hambanya yang bernama Ayub ini adalah utusannya yang sangat sabar, dan hendaknya iblis malu pada perbuatannya yang ingkar. Lalu pada suatu hari, iblis mengumpulkan bala tentaranya untuk membakar rumah Nabi Ayub beserta seluruh hartanya. Setelah semuanya ludes terbakar, ketika itu Nabi Ayub sedang sholat di masjid. Iblis lalu berkata, "Hai Ayub, apakah engkau tetap mau menyembah Tuhanmu sedangkan engkau saat ini dalam bahaya? Sesungguhnya Tuhanmu telah membakar dan memusnahkan seluruh harta kekayaanmu. Semuanya habis menjadi abu, dan engkau sekarang menjadi miskin." Saat itu Nabi Ayub tidak menjawab. Dia tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, Nabi Ayub berkata, "Alhamdulillah, Allah telah memberiku rezeki dan kini telah mengambilnya kembali." Lalu Nabi Ayub pun berdiri dan melaksanakan sholat lagi. Ketika itu, iblis sangat kesal melihat reaksi Nabi Ayub. Dia merasa gagal untuk menggoda Ayub dari sisi harta benda. Ternyata tidak semudah itu untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Iblis pun mulai mencari cara lain untuk menggoyahkan iman dari Nabi Ayub alaihissalam. Iblis mulai mentarget anak-anak dari Nabi Ayub. Iblis berpikir, mungkin bagi Ayub harta yang paling dia sayangi adalah anak-anaknya. Iblis pun mendatangi anak-anak Nabi Ayub yang saat itu anak-anak Ayub sedang berada di rumah anak tertuanya. Saat itu iblis datang dan merobohkan rumah itu hingga semua anak-anak Nabi Ayub mati. Lalu iblis cepat-cepat pergi menemui Nabi Ayub lagi yang sedang sholat. Iblis berkata, "Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumah anak-anakmu hingga semua anak-anakmu mati. Apakah engkau masih tetap menyembahnya?" Selesai sholat, Nabi Ayub berkata, "Hai iblis terkutuk, Allah yang telah memberiku itu semua, lalu Allah pula yang mengambilnya dariku. Semua harta dan anak adalah ujian bagi manusia. Sekarang Allah telah mengambilnya dariku, sehingga aku bisa bersabar dan tenang untuk beribadah kepadanya." Bagi orang awam, hal ini mungkin pukulan batin yang amat berat. Namun bagi Nabi Ayub itu semua hanyalah cobaan, dan untuk itulah dia tidak pernah meratapi kematian anak-anaknya. Nabi Ayub menganggap semua yang ada di muka bumi ini nantinya juga akan musnah sesuai dengan waktu yang Allah telah tetapkan. Karena iblis ini belum puas dengan godaannya itu, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi cobaan berupa penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Waktu itu Allah menurunkan penyakit berupa penyakit kulit, seperti penyakit kudis, dan itu termasuk salah satu penyakit yang berbahaya. Menurut sebuah riwayat dari Ibnu Katsir, Ayub ditimpahkan penyakit di sekujur tubuhnya. Hanya akal dan pikirannya saja yang masih waras. Pendapat lain mengatakan, Ayub menderita penyakit dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Hanya tinggal jantung dan mulutnya saja yang masih normal. Dari semua pendapat itu, wallahu alam mana yang benar.
Yang pasti, ketika itu Nabi Ayub menderita penyakit yang membuat sekujur tubuhnya tak sanggup melakukan apapun. Saat itu teman-temannya Nabi Ayub ini bukannya menolong, malahan mereka semua menjauhi Nabi Ayub karena mereka menganggap Ayub kena tuah dari Tuhan-Tuhannya. Meskipun semua sahabatnya tak ada yang datang untuk membantu dan menjenguknya, dan bahkan saat itu Ayub mendengar ocehan-ocehan mereka tentang dirinya, tapi itu semua tidak membuat Nabi Ayub sakit hati. Nabi Ayub bahkan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin suatu hari nanti penyakitnya ini pasti akan terobati. Dan dia juga yakin bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sayang padanya. Di sisi lain, iblis mengira Nabi Ayub tidak akan beribadah dengan kondisinya yang seperti itu. Namun di luar dugaan, ternyata Nabi Ayub tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dengan cara atau gerakan sebisanya. Iblis makin marah. Semua cara telah dia lakukan, mulai dari menghilangkan hartanya, kemudian menghilangkan semua anak-anaknya, sekarang menghilangkan kesehatannya. Tapi semua itu tidak membuat Ayub jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu cara lagi dari iblis, yang mungkin saja cara ini akan berhasil menjauhkan Ayub dari Allah. Iblis hendak menggoda istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Saat itu iblis membisikkan kata-kata supaya segera meninggalkan Nabi Ayub yang lagi sakit itu. Sebab suaminya itu sudah tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya. Awalnya, istrinya mampu bertahan. Namun karena bisikan iblis ini semakin hari semakin kuat, akhirnya pada suatu hari istrinya pun meninggalkannya. Bagaimana penderitaan Nabi Ayub ketika itu, sebab dirinya sudah sakit parah kini ditinggalkan pula oleh istrinya. Menurut beberapa riwayat yang lain mengisahkan, istrinya itu tidak meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya hanya nggak mau mengurusi suaminya yang lagi sakit itu. Maka ketika mengetahui istrinya membangkang kepadanya, Nabi Ayub pun mengucapkan nazar, "Jika aku sembuh nanti, niscaya akan kupukul engkau 100 kali." Dan ketika istrinya itu tidak mau lagi melayaninya, maka dia memohon kepada Allah agar disembuhkan. Tapi di riwayat kisah yang lain menyebutkan, ketika Nabi Ayub sakit keras dan tidak punya rumah, dia dan istrinya pergi ke suatu tempat yang terpencil di pinggir suatu wilayah. Di tempat itu, tak ada seorang pun yang prihatin kepada kondisinya. Hanya istrinya sajalah yang masih setia menemaninya ketika semua orang meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Istri Nabi Ayub adalah seorang wanita yang sangat tabah. Segala perhatian dan kesetiaannya itu tercurah untuk merawat suaminya yang sakit itu. Setelah berjalan begitu lama, terlintaslah rasa putus asa dari istrinya Nabi Ayub ini. Ketika itu istrinya membujuk Nabi Ayub untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya berkata, "Kanda adalah seorang nabi yang mulia di sisi Allah. Bila seandainya Kanda berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, niscaya Allah akan mengabulkannya." Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama kita mengalami kesenangan?" Istrinya menjawab, "Sudah 70 tahun kita merasakan hidup serba kecukupan." Nabi Ayub berkata, "Sesungguhnya aku malu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab waktu sakitku ini belumlah memadai dengan waktu senangku yang 70 tahun itu." Bahkan saat itu Nabi Ayub marah atas keputusan istrinya untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ayub berkata, "Jika saja suatu hari nanti Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul engkau 100 kali." Tapi istrinya terus mendesak supaya Nabi Ayub berdoa memohon kesembuhan. Akhirnya pada suatu hari Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ternukil di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-83. "Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang.'" Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-83. Lalu doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat selanjutnya. "Maka kami pun memperkenankan seruannya itu.
Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-84. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub yang separah itu? Di dalam surat Shad ayat 42-43 dijelaskan mengenai kesembuhan Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami, dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran." Al-Quran Surat Shad ayat 42-43. Setelah mendengar firman itu, Nabi Ayub pun melakukan sebagaimana yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ketika itu Ayub berusaha merangkak, kemudian menjejakkan kakinya ke tanah, dan memancarlah air dari bekas pijakan kakinya. Kemudian Nabi Ayub mandi dan minum dari air tersebut, sehingga sembuhlah dia dari penyakitnya itu. Setelah Nabi Ayub benar-benar sembuh dari penyakitnya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah melaksanakan nazarnya tempo hari. Tapi dikisahkan bahwasanya saat itu Nabi Ayub tak tega untuk memukul istrinya 100 kali, karena sadar atas kekhilafan istrinya itu yang merasa putus asa dan tidak mampu mengendalikan diri. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan jangan engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, dia sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Al-Quran Surat Shad ayat ke-44. Nabi Ayub mengambil 100 batang rumput diikatkan menjadi satu, lalu dipukulkan ke istrinya hanya sekali saja. Kemudian istrinya menjelaskan sebab-sebab dia tidak mau melayani dan menunggui suaminya ketika sakit. Semua itu adalah ulah dari syaitan yang telah menggodanya. Nabi Ayub hidup 140 tahun lagi, sampai dia dapat melihat keturunannya yang keempat. Tapi sebagian ulama muslim menyebutkan bahwa Ayub wafat pada usianya yang ke-93 tahun. Meskipun ada yang mengatakan bahwa usianya lebih dari itu. Bahkan ada pula ulama yang menyebutkan bahwa Ayub hidup 70 tahun setelah sembuh dari sakitnya itu. Setidaknya ada beberapa tempat yang dipercayai sebagai makam dari Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama di daerah Palestina. Desa Dair Ayub dikatakan sebagai lokasi makam Nabi Ayub menurut kepercayaan setempat. Desa ini berada di sebelah tenggara kota Ramlah, sebuah kota yang ada di Palestina yang berpenghuni orang Yahudi dan Arab. Tempat itu terletak di sekitar 20 km tenggara Tel Aviv dan di selatan Lot. Di kawasan Tabiqoh di pesisir Danau Galilea, ada beberapa situs yang dikaitkan dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ada gua kecil di dekat Gunung Eremos yang disebut dengan Gua Ayub. Ada 2 menara yang dibangun pada masa Romawi Timur untuk mengumpulkan air yang dinamai Tanur Ayub dan Hammam Ayub. Awalnya disebut dengan nama pemandian Kusta, tetapi kata Kusta kemudian diidentifikasikan dengan Ayub. Mata air di dekat tempat tersebut kemudian menjadi air terjun yang disebut dengan Ain Ayub atau mata air Ayub. Pendapat yang kedua tentang makam Nabi Ayub ada di Syria. Jadi ada sebuah gereja yang dibangun di kawasan Hauron. Gereja itu katanya dibangun sejak tahun 384 Masehi. Dan menurut kisah penduduk setempat, jenazah Nabi Ayub diletakkan di peti mati di bawah altar gereja. Di sana juga ada sebuah situs yang dinamakan dengan Batu Ayub, yang dikenal dalam cerita rakyat setempat sebagai tempat Nabi Ayub duduk ketika dia menderita penyakit. Pendapat ketiga dari daerah Libanon. Umat Druze meyakini bahwa makam Nabi Ayub terdapat di pegunungan As-Sauf di Lebanon. Pendapat selanjutnya yang keempat. Ini datang dari daerah Mesopotamia Utara. Kota Urfa yang ada di kawasan Anatolia Tenggara juga diklaim sebagai tempat Nabi Ayub menjalani cobaan di sebuah gua.
Di lokasi itu kemudian didirikan masjid bergaya Utsmani. Lalu di lokasi itu juga ada sebuah sumur yang dikatakan sebagai mata air yang muncul saat Nabi Ayub menjejakkan kaki di tanah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Masyarakat di sana percaya air dari sumur itu dianggap memiliki khasiat penyembuhan. Pendapat yang terakhir yaitu yang kelima. Konon kabarnya makam Nabi Ayub ada di daerah Oman. Penduduk sekitar mengatakan makam tersebut terletak di pegunungan Karoh di luar kota Salalah di Arab Selatan. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.